Iya, saya senang sekali kalau bisa ketemu lewat acara Zoom ini, khususnya buat ibu-ibu ini, kaum perempuan yang dahsyat. Sehubungan dengan waktu Tuhan, sehubungan dengan agenda Tuhan. Dan saya bersyukur saya bisa bagi firman Tuhan ini, karena kalau dilihat dari kalender Tuhan, kalau dilihat dari agenda Tuhan, kita sebenarnya ada di waktu yang hari-hari terakhir yang sangat luar biasa, di mana Tuhan akan memulai sesuatu yang sangat luar biasa di dalam satu dekade ini. Saya nggak tahu apakah dari kawan-kawan sekalian yang ikut di Zoom ini sudah tahu bahwa uh, kita di tahun 2020, karena saya kebetulan ikut di dalam penanggalan Yahudi. Di dalam penanggalan Yahudi, tahun 2020 itu masuk ke tahun yang ke-578. Nah, bagi orang Yahudi, 80 itu selalu mempunyai pengertian sebuah permulaan yang baru, sesuatu yang baru akan dinyatakan. Nah, Roh Kudus katakan di 2020 ini, Tuhan akan memulai sesuatu yang besar dan luar biasa. Nah, Tuhan mau supaya setiap orang percaya, khususnya kaum perempuan, memahami bahwa Tuhan punya agenda besar, dan agenda besar Tuhan itu selalu pasti dahsyat. Nah, kita bisa lihat ciri-cirinya ketika Tuhan mau memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita, satu rancangan Tuhan yang belum diketahui oleh manusia, tetapi setan itu mau setan mencium bahwa ada sesuatu yang dahsyat yang akan dinyatakan. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab, setiap kali ketika Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru, satu agenda besar dinyatakan ke bumi, selalu ada pertentangan, selalu ada manifestasi kejahatan, pembunuhan yang sama seperti hari-hari ini. Kita sedang ada ya tentunya kita berdoa, kita sudah ada di penghujung pandemik ini. Pandemik ketika dimulai dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, sebenarnya Roh Kudus sudah berbicara kepada saya jauh-jauh hari bahwa masuk ke tahun 2020 ada agenda besar yang Tuhan mau nyatakan. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, setiap kali ada momentum besar, setiap kali ada permulaan baru yang Tuhan menyatakan, selalu setan berusaha mau meng-create satu chaos. Selalu setan berusaha mengadakan satu kejadian supaya manusia hidup di dalam ketakutan. Dan sekarang juga setan sudah melakukan itu sejak bulan Desember kemarin. Tapi puji Tuhan ya, saya terus berdoa. Memang kalau kita lihat di dalam apa yang kita alami selama beberapa bulan ini, banyak dari orang-orang percaya yang tergoncang mungkin, yang bahkan mungkin kena. Nah, Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa seperti di dalam Alkitab, ketika Tuhan memulai permulaan yang baru, maka Roh Kudus berbicara begini, aku membangkitkan para wanita, aku membangkitkan kaum perempuan. Kaum perempuan rupanya di dalam Alkitab itu dipakai Tuhan untuk memberitakan kepada saudara-saudara, kepada setiap orang bahwa Tuhan punya permulaan yang baru. Saya mau beri contoh bahwa di dalam Alkitab, kalau berbicara kebangkitan Yesus, itu adalah satu permulaan baru bagi kehidupan kita semua. Yesus sudah mati untuk dosa dan pelanggaran kita, tapi Yesus bangkit untuk menyediakan permulaan baru. Ada ayat yang saya mau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 ayat yang pertama, kemudian ayat yang ke-10, ya Lukas 24 ayat pertama dan ayat yang ke-10. Nanti saya akan sampaikan ada satu pesan nubuatan yang sudah disampaikan jauh-jauh hari, tetapi kita harus lihat dulu cerita ini. Lukas 24 ayat 1 dan ayat yang ke-10. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka, yaitu para perempuan-perempuan, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan bagi mereka. Ini menjadi satu pesan buat kaum perempuan yang ada di hari-hari ini. Di situ mereka mereka datang ke kubur Yesus, mereka mau bawa rempah-rempah. Karena mereka sangat mengagumi, mereka menghargai Yesus itu, sekalipun mereka belum tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias bagi mereka. Tapi mereka menghormati, mereka menghargai Yesus itu pembawa kabar baik. Belakangan setelah Yesus menampakkan diri, baru mereka semua dibukakan ketika Roh Kudus hadir, baru mereka tahu bahwa Yesuslah Sang Mesias. Tapi kita lihat satu sikap perempuan-perempuan ini luar biasa. Mereka menghampiri kubur Yesus membawa rempah-rempah. Mereka mau supaya rempah-rempah pada zaman itu berbicara satu persembahan yang harum. Ya, sekarang kita pun bisa menerjemahkan sebagai suatu penyembahan yang mulia di hadapan Tuhan. Nah, lihat di ayat yang ke-10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Jadi kalau kita lihat di sini,
Kebangkitan Tuhan Yesus pada waktu itu sudah berbicara tentang new beginning. Itu berbicara tentang sebuah permulaan baru. Siapakah yang tahu bahwa itu adalah permulaan baru? Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab ini, maka ternyata Tuhan memilih para perempuan-perempuan untuk memberitakan kepada sanak saudara mereka, keluarga mereka, bahwa kebangkitan Yesus itu adalah benar-benar permulaan yang baru. Sejak saat itu kita lihat, setelah mereka pada akhirnya berjumpa dengan Yesus, perubahan gaya hidup mereka semakin hari semakin dahsyat, dan akhirnya pada waktu pencurahan Roh Kudus maka semua orang dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka itu berjalan di dalam kuasa yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan kita di hari-hari ini? Roh Kudus juga berbicara kepada saya untuk saya sampaikan. Justru di tengah suasana seperti ini, 2020, yang tadi saya katakan menurut kalender Ibrani 5780, itu disebut permulaan baru juga. Jadi Tuhan sedang membangkitkan kaum perempuan justru saat ini. Tuhan sedang membangkitkan para wanita, Tuhan sedang membangkitkan Anda, Tuhan sedang membangkitkan para perempuan-perempuan yang punya keharuman, yang punya kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, inilah wanita-wanita yang akan dipakai Tuhan untuk membangunkan orang-orang yang tertidur, untuk membangunkan orang-orang lemah, untuk menyampaikan kepada mereka, jangan kamu lagi tersembunyi, jangan kamu takut. Karena pada waktu itu, murid-murid Tuhan bersembunyi, mereka ketakutan oleh orang-orang Romawi. Dan pesan ini menjadi pesan untuk kita sekarang, bahwa inilah saatnya di mana Tuhan membangkitkan kaum perempuan yang memiliki hati yang selalu mau membawa rempah-rempah di hadapan Tuhan, yang selalu mau membawa pujian penyembahan kepada Tuhan. Inilah wanita-wanita yang akan dipilih Tuhan untuk memberitahukan kepada keluarga mereka, kepada suami mereka, bahwa new beginning has begun. Satu permulaan baru telah dimulai. Apa isi permulaan baru ini? Akan ada banyak hal terjadi. Ada mujizat-mujizat baru, ada terobosan-terobosan baru. Apa yang setan berusaha tekan, tetapi permulaan baru ini membawa justru anak-anak Tuhan naik, dan mereka akan mengalami hal-hal yang sangat luar biasa. Saya sudah berdoa sudah beberapa waktu yang lalu, bahkan sejak dari 2 tahun yang lalu, ketika satu kali saya seperti mendapatkan satu insight atau sebuah penglihatan bahwa nanti akan ada generasi yang muncul di tengah-tengah gelombang yang kuat. Seperti saya pernah bagi, kalau mungkin ada di antara Anda pernah datang di persekutuan kami, saya sampaikan bahwa saya lihat dalam penglihatan ada satu generasi surfer yang berjalan di atas gelombang yang luar biasa, makin tinggi gelombangnya tapi makin luar biasa, dan mereka sampai ke daratan dan mereka memberitakan kabar yang mereka punya. Dan Roh Kudus katakan kepada saya bahwa di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kekelaman, inilah yang akan terjadi. Nah, ini yang saya mau ajak kita lihat dalam Yesaya 60 ayat pertama dan ayat yang kedua. Coba kita periksa Yesaya 60 ayat pertama dan ayat kedua. Situ dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sesungguhnya Yesaya 60 ayat 1, 2, dan 3 ini sebenarnya berbicara tentang satu masa yang akan datang. Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kekelaman, ada terang Tuhan yang akan datang. Nah, peristiwa Yesaya 60 ayat 1 sampai kedua dan seterusnya, itu kita lihat juga di dalam zamannya pada waktu Yesus bangkit. Karena waktu zaman Yesus bangkit itu betul-betul zaman yang tidak enak bagi murid-murid Tuhan. Ya. Karena rabi mereka mati dan mereka buyar, mereka dikocar-kacirkan, mereka bersembunyi. Tetapi wanita-wanita ini datang dan wanita-wanita ini menerima satu pesan, satu penampakan dari malaikat Gabriel dan berkata, Yesus itu sudah bangkit, berarti inilah yang mengatakan akan terjadi lagi di hari-hari ini. Seperti nubuatan Yesaya 60, ayat pertama, ayat kedua, dan seterusnya. Tuhan sedang memanggil Anda semua. Tuhan sedang memanggil kaum wanita, Tuhan sedang memanggil kaum perempuan yang memiliki hati, yang selalu mau datang kepada Tuhan dengan rempah-rempah. Fragrance, women with fragrances. Jadi para wanita yang punya hati, yang selalu mau nama Tuhan muliakan. Inilah yang Tuhan mau bangkitkan di hari-hari ini. Inilah yang Tuhan mau katakan, mereka akan aku pakai untuk memberitakan kepada keluarga mereka, suami mereka, anak-anak mereka, teman-teman mereka, bahwa sesuatu yang baru sudah dimulai di tengah-tengah kekelaman, di tengah-tengah suasana yang gelap, tetapi kita akan melihat terang Tuhan menjadi nyata. Saya berdoa dan Roh Kudus katakan loh, bahwa di dalam 2021 dekade ke depan, selama 10 tahun kita akan melihat banyak hal-hal yang mulia, hal-hal yang sangat dahsyat di mana kita akan lihat dalam 10 tahun. Apa yang firman Tuhan katakan itu akan tergenapi. Di sini kita akan lihat perbuatan Roh Kudus ini sangat luar biasa. Karena itu saya juga mau
ingatkan buat kaum perempuan di sini, every lady, ya, all the ladies, kita harus betul-betul merangkul Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang akan menyatakan apa yang Tuhan siapkan buat kita selama 1 dekade. Kenapa 1 dekade? Karena begini, buat orang Yahudi, 1 dekade itu 1 season. Jadi mulai dari 57, 80, 10 tahun, kita akan melihat banyak hal yang dahsyat, kita akan melihat banyak hal yang luar biasa, dan Tuhan sedang memanggil orang-orang. Kenapa kalau kita lihat di situ, di dalam Lukas 24 ayat yang ke-10, ini nama Maria, nama Yohana, ini adalah berbicara tentang perempuan-perempuan yang punya hati worship, punya hati penyembahan. Maria itu suka menyembah, Yohana juga demikian. Jadi perempuan-perempuan yang suka dengan fragrance, perempuan-perempuan yang suka dengan rempah-rempah, yang mau memberikan keharuman kepada Tuhan. Inilah yang sedang dimunculkan Tuhan di tahun seperti ini. Kalau dunia melihat suasana yang gelap, dunia melihat pandemi, tapi Roh Kudus beritahu kepada saya, kamu akan lihat, aku akan membangkitkan para wanita-wanita yang memiliki hati untuk datang kepada Tuhan. Inilah wanita-wanita sebenarnya yang tidak gampang menyerah, tapi mereka punya hati mulia, mereka punya fragrance. Saya berdoa supaya ada semua, ya bukan hanya Phoebe, ya, tapi semuanya yang menyaksikan lewat Zoom ini. Anda yang bergabung di dalam Bible Study, Ladies Bible Study, saya berdoa supaya kalian semua adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan di hari-hari seperti ini. Jangan takut terhadap apapun, karena begini Roh Kudus katakan, ya memang di tengah-tengah suasana seperti ini, banyak bisnis yang menurun, keadaan ekonomi yang menurun, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan menunggu para wanita-wanita ini dengan fragrance. Ketika wanita-wanita ini dengan fragrance datang kepada Tuhan, maka pada keluarga mereka, Tuhan akan lakukan sebuah perubahan. Di dunia boleh mengalami kegelapan, tetapi tidak bagi orang-orang yang punya fragrance. Tidak bagi keluarga kaum wanita yang punya fragrance. Mereka justru akan mengalami terang Tuhan. Di luar gelap, di luar keadaan ekonomi susah, di luar keadaan yang susah, tetapi justru the families, keluarga-keluarga yang mempunyai wanita-wanita yang punya rempah-rempah, yang punya penyembahan di hadapan Tuhan akan dibedakan. Dengan jelas Roh Kudus sudah katakan beberapa waktu yang lalu bahwa I'm raising up women with fragrance. I'm waiting for women with fragrances. Aku menantikan kaum wanita dengan penyembahan, sebab ketika mereka hadir, aku akan berkata kepada mereka, aku sudah bangkit dan aku menunggu kamu di Galilea. Kalau kita lihat cerita itu, maka ketika malaikat berjumpa dengan mereka, akhirnya Yesus sendiri pun berjumpa, dan Yesus dan Yesus berjumpa dengan mereka, dan akhirnya statement ini berkata, aku menunggu kamu, aku mendahului kamu ke Galilea. Berarti apa? Tuhan sedang berbicara kepada mereka, Tuhan juga berbicara kepada kita semua, bahwa masa depan kita, dia ada di masa depan. Jadi satu jaminan ketika kita bangkit, lalu kita mulai bertindak, maka kita akan sampai ke destiny. Mungkin ada di antara Anda yang mengalami tekanan, mengalami goncangan ketika pandemi ini. Tapi Anda harus bangkit. Jangan tenggelam. Karena dikatakan dalam Yesaya 60, rise and shine, bangkit dan menjadi teranglah. Rise and shine. Saya lepaskan statement ini, saya lepaskan deklarasi ini bahwa kita sudah waktunya bangkit. Jangan kita tenggelam dalam kesusahan, jangan kita stres. Kalau ada wanita-wanita, perempuan-perempuan yang stres karena keuangan, karena bisnis, saya mau katakan firman Tuhan, dia dan amin. Bagi kita, bagi Anda yang punya hati mulia, yang punya penyembahan di hadapan Tuhan, Tuhan mau berkata begini, jangan kamu stres. Sebab kebangkitanku, kata Tuhan, kebangkitanku akan menyediakan jalan bagi masa depanmu. Jadi permulaan baru di 5780. Ini sebenarnya amazing. Saya berdoa. Kalau setiap pagi, saya suka ada di Facebook, ya live streaming setiap pagi. Tujuannya karena supaya setiap orang di mana tayangan ini bisa didengar, disaksikan, mereka bangkit. Khususnya memang, karena Tuhan berbicara kepada saya, waktunya seperti kita harus bergerak, kita harus bangkit. Jangan kita kalah oleh intimidasi, jangan kita ditaklukkan oleh kesusahan, jangan kita ditaklukkan oleh sakit penyakit, tapi we need to rise. Kita perlu bangkit. Sebab waktu kita bangkit, nanti Tuhan yang berikan kemampuan, dan Dia membimbing kita untuk berjalan di masa depan. Jadi saya senang kalau ya sekarang dalam keadaan seperti ini, orang beribadahnya via online. Berarti apa? Kehausan dan kelaparan itu tetap ada. Sekalipun gedung tertutup, gereja tertutup, tetapi mendengarkan firman Tuhan tidak tertutup ya, melalui live streaming, melalui YouTube, melalui Zoom, melalui Facebook. Firman Tuhan diberitakan kemana-mana. Justru saya lihat
bahwa pemberitaan firman tidak bisa ditahan oleh gedung gereja. Yes, ini bisa ditutup oleh karena satu keadaan untuk sementara. Tetapi firman Tuhan akan keep on going. Kenapa? Karena Tuhan punya agenda dan dia tidak mau orang-orang yang dia tebus tidak mengalami agenda Tuhan. Dia nggak mau. Karena banyak orang yang hanya berhenti kepada penebusan. Oh, kita diampuni dosa kita tidak lagi kita diangkat dosa dan pelanggaran kita. Tetapi bukan hanya berhenti kepada penebusan. Setelah kita ditebus, maka ada perjalanan yang harus kita lalui. Nah, perjalanan ini yang namanya permulaan yang baru. Kalau kita betul-betul pertama-tama menyadari bahwa kita telah ditebus, berarti kita telah dimeteraikan oleh darahnya, kita telah dimeteraikan oleh namanya. Sesudah itu, Tuhan akan berkata begini, rise and shine. Mati ya, Feb? Ini apa mungkin ininya wifi-nya atau apa, nanti tunggu deh masuk lagi. Emma. Iya, soalnya telepon gue doang. Berarti telepon Timothy ya? Iya, jadi memang mungkin putus ntar masuk lagi pasti. Kayaknya ininya kali ya. Apa? Oh, udah masuk lagi nih. Oke, siap. Iya. Mana tuh? Dedi Timi, Emma, tunggu. Mana Emma? Tunggu ya, sorry ini kalau sinyalnya atau jaringannya kurang bagus suka mati dia. Fafa, suara kedengeran ya? Iya. Oh, kedengeran ya. Kalau gue kedengeran ya. Oke, tunggu bentar. Ini suaranya nggak bisa nih. Emma. Tunggu, ini ada pengerjaannya. Emma juga. Saya mau katakan bahwa justru ini adalah hari-hari yang sangat luar biasa. Hari-hari yang dahsyat di mana Tuhan mau katakan bahwa ini kesempatan akan terjadi sebuah fenomena yang baru. Di bawah kolong lab ini, Roh Kudus katakan there is going to be a new wave of revival, akan ada gelombang revival yang baru, karena kita berkata, di penghujung akhir, sebelum dia datang kembali, harus ada satu masa yang namanya great revivals, akan ada gelombang revival yang sangat besar. Di mana dimulainya? Sama seperti di dalam Lukas 24, ayat 1 dan 10. These women, perempuan-perempuan inilah yang membangkitkan para pria-pria yang bersembunyi. Mereka akan keluar, mereka tidak akan takut, dan mereka akan berkata, aku tahu bahwa Yesus telah bangkit bagiku. Dan Roh Kudus yang akan memimpin mereka membawa kepada pengalaman-pengalaman yang baru. Jadi ini yang saya bisa bagi buat Anda semua, all the ladies there in Zoom, di dalam persekutuan kalian, bahwa kalian harus mulai bangkit dan berjalan terus, sebab perjalananmu masih panjang. Saya melihat ada di antara Anda yang mungkin mengalami pergumulan. Saya lepaskan pernyataan statement ini, jangan takut terhadap apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Sebab God is about to do signs and wonders in your life. Tuhan akan mulai melakukan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dan Tuhan katakan, akulah Tuhan yang telah bangkit. Aku mau kamu berjalan terus sampai kamu menjadi saksi. Aku mau, kata Tuhan, kamu menyampaikan pesan tentang kemenanganku, kebangkitanku, dan kehadiran Rohku kepada keluargamu, supaya mereka dapat mengalami apa yang aku sediakan. Sama seperti wanita-wanita, di mana berjumpa dengan Tuhan, lalu mereka memberitakan kepada keluarganya. Demikian pula Tuhan katakan, hai kaum perempuan, bangkitlah kamu di hari-hari terakhir seperti ini, sebab aku mau jadikan kamu terang, aku mau jadikan kamu saksi di tengah-tengah keluargamu, dan kamu akan lihat pertolongan yang berasal daripada Rohku itu akan tergenapi dalam kehidupanmu. Oh my God. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara Anda yang bernama Irene, atau mungkin Anda punya family yang bernama Irene. Tuhan katakan bahwa
something great is about to happen. Ada sesuatu yang dahsyat yang akan terjadi, yang akan Tuhan nyatakan. Karena itu kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan itu. Ada di antara Anda mungkin ada keluarga yang sakit. Roh Kudus katakan healing, satu supernatural healing, kesembuhan secara ajaib akan terjadi dalam kehidupanmu. Karena itu rise and shine. Bukalah hatimu. Jangan kamu menjadi down, tapi bangkit. Sebab roh Tuhan akan turun atasmu dan membawa kalian masuk di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Dan kalian semua, kita semua akan mengalami revival yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah revival. Saya berani pastikan ini sebab saya sudah lihat di dalam Alkitab. Saya sudah lihat sejarah revival dari waktu ke waktu. Roh Kudus katakan mulai dari kalender Ibrani 5, 7, 80. Kamu akan melihat pernyataan-pernyataan, kamu akan melihat kehadiran dari pekerjaan Roh Kudus yang begitu dahsyat yang akan terjadi dimulai dari orang-orang yang memiliki hati yang suka menyembah. Maka itu hari ini saya katakan, you ladies, kalian adalah orang-orang yang Tuhan katakan, milikilah hati seperti penyembah yang punya keharuman. Karena Tuhan akan mulai dari situ. Revivals starts from the people, from the person who has fragrance. Revival dimulai dari orang-orang yang punya rempah-rempah. Revival dimulai dari kaum wanita yang punya hati seperti wanita itu yang ada di dalam Lukas 24. Dan doa saya, setiap Anda semuanya adalah orang-orang yang telah dipilih untuk mengalami satu perubahan, satu yang dahsyat. Kalau orang di luar sana ngomongin new normal, dan kita pun ya, kalau orang dunia berkata new normal, Tuhan berkata new beginning, sebuah permulaan yang baru, di mana kita akan berjalan menyatakan nama Tuhan, dan kita akan menjadi bukti bahwa di tengah-tengah keadaan seperti ini, berkat Tuhan tetap menyertai, pertolongan Tuhan tetap menyertai. Karena itu, ini yang saya bisa bagi buat Anda semua. Rise up, women of God. Sebab roh Tuhan akan ada padamu. Dan berjalanlah. Never turn back. Jangan lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Tapi berjalan lurus ke depan. Sebab apa yang Tuhan menyatakan dalam hidupmu benar-benar baru. New beginning is truly about to manifest in your life. From now to the future. Permulaan baru ya. Jadi maju terus. I bless you. I release shalom over you. And wait upon the Holy Spirit. Karena Roh Kuduslah yang akan menyatakan rahasia kebenaran itu. Dan lihatlah apa yang firman Tuhan katakan akan tergenapi dalam kehidupanmu. Tadi saya sudah katakan, akan ada kesembuhan-kesembuhan baru. Akan ada creative miracles. Akan ada pernyataan-pernyataan, tuntunan-tuntunan baru. Kalau ada di antara Anda stuck dengan bisnis, lihat Tuhan akan buat sesuatu yang baru. Sehingga tiba-tiba Anda akan mengalami satu terobosan di dalam bidang yang baru. Sebab kalau dia berkata, new beginning, permulaan yang baru, maka sesungguhnya permulaan baru itu akan datang. Haleluya. Jadi ini pesan PB yang bisa saya bagikan buat kamu dan teman-temanmu lewat Zoom ini. Jadi saya berdoa buat kalian, maju terus, jangan menoleh ke belakang, jangan lemah. Sebab Anda, kita semua adalah orang-orang yang Tuhan tunggu. Women with fragrances. Praise the Lord. Shalom to every one of you. I love you. I love you. I love you. Oke. Jadi ini boleh ini nggak? Ada 1-2 orang yang kalau ada yang minta didoain, boleh nggak? Boleh. Ya. Coba yang lain, siapapun yang mau didoakan, cepat boleh langsung di-unmute. Ada pergumulan yang mau didoakan, entah itu bisnis, entah itu rumah tangga, entah itu apa, bisa langsung di-unmute. Ada kesempatan untuk didoakan. Silakan. Silakan. Ayo, jangan malu-malu. Siapa? Lydia, Valerie, Betty, atau siapa? Bu Ani, atau siapa? Cik Mei, Lulu, Tina. Ini ada Dedit ini ada satu teman kita anaknya sakit ya. Tintin, minta kita dukung doa ya. Anaknya sakit, namanya Daryl. Dia ada di rumah sakit. Biar ada kita declare sembuhan. Namanya Daryl. Tina. Yes, halo. Ya, coba bilang sama Dit. Bentar. Langsung aja, Tin. Ya. Suaranya keras. Halo. Iya, ayo Tin ngomong. Iya. Oh, iya, namanya Daryl, Pak. Iya. Sakit apa? Diagnosisnya leukemia. Oh.
Masih muda, Dedi. Dia umurnya baru 22 tahun. Oh, Iya, baru 22 tahun, iya. oke. Kita berdoa sekarang ya. Baru satu bulan ini diagnosanya baru 1 bulan. Berangsur baik, tapi biar ada yang tadi Dedi Timi katakan akan ada mujizat, saya dapat impresinya biar ini terjadi atas anaknya Tina ini, Daryl. Karena Oke, kita doa kita terus. berdoa ya. Kita Iya. berdoa sekarang ya. Iya. Oke, Bapa di dalam namamu, Tuhan Yesus, Yeshua HaMasiah. Aku mengucap syukur bahwa firman-Mu ya dan amin. Engkau memberitahukan kepada kami, buat perempuan-perempuan yang mempunyai hati menyembah, yang punya fragrance, maka akan selalu ada mujizat. Aku berdoa buat Ibu Tina dengan anaknya Daryl yang ada di rumah sakit. I speak healing over his life. Aku melepaskan kesembuhan atas kehidupannya di dalam nama, di atas nama orang-orang yang punya tanda penebusan, itu pembelaan Tuhan ada di situ. Ucapkan, I declare, I release healing over Daniel. Daniel, dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa inilah hari-hari di mana tanda-tanda ajaib. Ini adalah saat yang mujizat tiba. Apapun penyakit, apapun situasi yang dialami, pertolongan Tuhan ada buat kami di hari-hari ini. Amin, amin. Thank you, Jesus. Namamu. Terima kasih Tuhan buat mujizat yang akan dialami oleh Daryl ini. Terima kasih Bapak, supaya Ibu punya kesaksian bahwa Yesus yang sudah bangkit, Engkau yang memberikan permulaan yang baru. Amin, dalam nama Yesus. Terima kasih, aku berdoa buat keluarganya. Thank you, Jesus. Pertolongan, perlindungan menyertai dalam hidupmu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kata Tuhan. Janganlah engkau bimbang dalam hatimu. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepadaku. Amin. Sebab aku tidak pernah lalai. Aku selalu menggenapi perkataanku, kata Tuhan. Sebab aku mengasihimu. Aku pun mengasihi setiap keluarga yang ada di dalam rumahmu, termasuk anak itu. Demikian perkataan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami Thank you, Jesus. Kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami sepakat dari apa yang kami doakan. Mujizat itu terjadi dalam nama Yesus. Amin, amin. Amin. Dalam nama Yesus. Ya, amin. Thank you. Ya, terima kasih. Ada satu lagi ya, tadi saya merasakan Thank hadirat you, Tuhan Pak Timi. kuat banget. Ya, thank you. Tina, terima Thank you, dengan Pak. iman ya. Aku rasain ada hadirat Tuhan yang kuat. Satu lagi saya diingetin untuk Dedi Timi, satu lagi ya. Lydia, Lydia mana Lydia? Lydia tadi ada sih. Lydia. Mana Lydia? Yes. Iya. Dedi Timi boleh tolong dukung doa buat Lydia, buat bisnisnya. Ada pergumulan bisnis, biar ada terobosan di tahun ini. Karena Lydia ini dia seorang penyembah, dia seorang WL. Saya percaya dia membawa rempah-rempah fragrance buat Tuhan dan dia boleh mengalami terobosan dalam keluarganya, dalam ekonomi. Boleh Dedi Timi tolong doain ya Lydia. Tapi saya mau sampaikan, kalau tadi Lydia sudah mendengar apa yang saya bagi tentang firman dia Tuhan mendengar, ini, ya. maka Anda akan mengalami. Tadi kan saya sudah katakan, ada di antara Anda yang bisnisnya stuck, dan Tuhan akan kasih terobosan. Jangan khawatir. Lihat, ya dalam beberapa bulan ini akan terjadi terobosan baru dalam usahamu. Saya tadi bersaksi, saya punya anak rohani yang di Surabaya, di tengah-tengah seperti ini, bisnis pada tertutup. Tetapi tiba-tiba Tuhan memberikan satu usaha di mana akhirnya dia kewalahan. Dan apa yang terjadi di Surabaya, saya juga mau sampaikan kepada Anda, Lydia. Kuatkan, teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan sudah memilih Anda, dan Tuhan akan membawa Anda masuk dalam permulaan baru. Keep in faith, tetap di dalam iman, tetap membawa rempah-rempah di hadapan Tuhan, tetap bawa penyembahan itu, bawa wewangian itu di hadapan Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Saya mau katakan tidak lama lagi akan ada terobosan. Bahkan saya melihat akan ada usaha baru yang dulu pernah ada di dalam hatimu itu akan muncul dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Karena itu terus nantikan Tuhan dan lihatlah mujizat akan terjadi. Kalau mujizat sudah terjadi, ceritakan kepada saya karena Tuhan berbicara kepada saya dengan kuat bahwa Anda, Ibu Lydia, Tuhan juga punya rencana yang dahsyat. Bukan hanya untuk usahamu, tapi buat seluruh keluargamu. Supaya namanya dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Ya, thank you Dedi Timi. Ya. Oke. Namanya ya. Iya. God nama bless you. saya Timothy. Namanya Pak Pendeta sama kayak anak saya, namanya Timothy juga. Oh gitu ya. Umur berapa dia? Baru 15. 15. Sampaikan kepada Timothy sesuai dengan namanya,
bahwa Timothy anakmu akan menghargai Tuhan dan satu waktu kelak Tuhan akan pakai hidupnya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Ini gimana Oke. ini? Ya, Ada oke. lagi? Ada lagi, satu lagi, coba siapa yang mau didoakan, cepat. Tadi 2 orang itu tadi yang Tuhan taruh, Tina dan Lydia. Ayo, siapa lagi mungkin ada pergumulan, bisa langsung. Saya. Oh iya. Ini Valerie. Ya, bilang langsung Valerie. Saya bergumul sama suami saya. Suami saya itu jarang ke gereja dan juga selama masa COVID ini dia hanya fokus kerja. Tapi dia tidak mengandalkan Tuhan banget gitu loh. Dan juga saya selalu ngajakin yuk Miss doa. Tapi dia malahan nggak mau gitu loh. Saya nggak tahu sampai saya bilang apa sampai Tuhan hukum kamu baru kamu mencari Tuhan. Nah itu yang sekarang itu yang pergumulan saya banget gitu loh. Saya tahu jawabannya. Tadi saya sudah menyampaikan di dalam Lukas 24. Itu kejadian itu wanita-wanita itu datang membawa rempah-rempah. Justru para wanita inilah yang akan pergi datang menyampaikan pesan kepada kaum pria bahwa mereka harus bangkit. Jadi kalau suami Anda jangan khawatir karena ini pekerjaan Roh Kudus dimulai dekade yang baru ini pekerjaan Roh Kudusnya dahsyat. Tapi Anda harus terus dengan rempah-rempahmu. Artinya begini, harus punya waktu untuk bergaul karib dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang mampu melembutkan hati suamimu. Saya bisa berdoa, tapi Anda jangan putus harap, jangan menyerah. Terus di dalam persekutuan ini, terus adakan fellowship, terus saling membangun, menyembah Tuhan dengan kuat. Nanti lihat, saya sudah lihat bahwa nanti suamimu akan datang kepada Tuhan. Karena ini pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan mau nyatakan mulai dari kaum wanita yang mempunyai rempah-rempah, yang punya hati penyembahan. Jadi jangan khawatir Ibu, tapi saya mau berdoa buat Anda ya, mau berdoa. Bapak terima kasih buat sore hari ini aku berdoa buat seorang ibu yang suaminya Tuhan, yang belum dekat kepada Engkau. Aku percaya Tuhan, ketika ibu ini terus datang kepadamu dengan hati yang menyembah, maka Engkau Tuhan mendengarkan doanya dan Roh Kudus akan berbicara kepada suaminya. Dan aku percaya Tuhan, suaminya akan datang kepadamu dan membuka hatinya untuk Engkau. Terima kasih. Tidak lama lagi suamimu akan datang kepada Yesus dan membuka hatinya sehingga nama Tuhan akan dimuliakan. Yes, Tuhan berikan pengalaman kepada suami daripada ibu ini supaya betul doa dari seorang wanita, kehidupan seorang penyembah ini akan menghasilkan mujizat-mujizat baru. I believe, aku percaya di dalam nama Dia, atas nama Yeshua Masiah, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tetap menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan. Jangan khawatir, saya lihat hatimu lembut, Anda suka menyembah, jadi jagalah hatimu ini. Jangan sampai hatimu tercemar oleh kepahitan, jangan hatimu tercemar oleh kebencian, tapi dengan hati, di mana hati yang penuh dengan penyembahan, rempah-rempah ini berbicara penyembahan, terus datang kepada Tuhan, dan lihat, Tuhan akan bekerja. Tidak lama lagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Ya.